Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naza Isnaini Fitri dari kelas R1F dengan nomor NPM 2022-21500-362. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang akhlak. Akhlak berasal dari bahasa Arab, yaitu jama' dari kata khuluq. Secara bahasa, kata ini memiliki arti perangai, tingkah laku, atau tabiat. Jadi akhlak ini bersifat untuk mengarahkan, membimbing kita, mendorong, serta membangun peradaban manusia dan mengobati bagi penyakit sosial dari jiwa dan mental. Serta tujuan berakhlak yang baik ini adalah untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Menurut Al-Ghazali, beliau membagi akhlak menjadi dua pembagian. Yang pertama ada akhlakul mahmudah, yang artinya terpuji, ditandai dengan diyakininya adanya Allah, melaksanakan dengan sungguh-sungguh stabilitas dan konsisten terhadap akhlak ini. Akhlak ini tuh mengaca pada sehatnya jiwa dan hati beliau tahu akan kesalahan diri serta malu. Yang kedua ini ada akhlak mazmumah, yaitu akhlak yang tercela. Akhlak ini merupakan perilaku-perilaku yang mengikuti nafsu yang condong terhadap perbuatan-perbuatan yang tercela. Seperti misalnya kebencian, dusta, ceroboh, munafik, tamak, serta dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya pembinaan akhlak. Pengertian pembinaan ini seperti sama halnya dengan proses perbuatan cara membina ya, penyempurnaan usaha, tindakan atau kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Tujuan dari pembinaan sendiri ini adalah untuk membentuk orang-orang yang bermoral baik, sopan dalam berbicara dan sopan dalam berperilaku, mulia dalam tingkah laku, bersifat bijaksana, sopan dan beradab. Jiwa dari pendidikan Islam pembinaan moral atau akhlak ini ada beberapa cara yang bisa dilakukan oleh orang tua di rumah untuk membentuk akhlak mulia pada anak-anak mereka, seperti memberikan teladan yang baik, contoh sikap yang baik kepada anak-anak kita, senantiasa mengajak anak melakukan aktivitas bersama, memberikan penilaian pada apa yang telah dilakukan, benar atau salah, menanamkan nilai kebaikan di tengah-tengah keluarga. Toleransi adalah sikap saling menghargai, menerima, serta menghormati keragaman budaya dan perbedaan berekspresi. Toleransi antar umat beragama ini cara agar kebebasan beragama ini dapat terlindungi dengan baik bagi setiap individu. Tetapi toleransi pun ada batasannya. Toleransi yang dilarang dalam Islam adalah masalah akidah. Yang pertama, jangan campur adukan akidah maupun syariat dengan agama lain. Yang kedua, jangan membenarkan dan mengakui agama lain, cukup menghargai saja. Yang ketiga, jangan mengikuti perayaan besar agama lain, apalagi ibadahnya, termasuk tidak mengucapkan pada ibadah dan hari raya mereka apapun. Adapun problematika kehidupan umat beragama, salah satu problematikanya adalah pada kehidupan beragama, konflik antar umat beragama itu sering terjadi. Terjadinya konflik ini tidak terlepas dari adanya provokator yang tidak pernah diusut secara tuntas. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang menyebabkan konflik antar umat beragama. Konflik antar umat beragama juga karena kurangnya sikap saling memahami dan menghargai agama lain, sehingga dalam kehidupan umat beragama itu tidak adanya saling menghargai, hakikat dan martabat manusia di mana-mana tuh nilai kemanusiaan yang universal tidak berlaku lagi. Dalam menjalinnya hubungan yang harmonis antar umat beragama ini saling memprovokasi, terutama hati nurani dan cinta kasih kepada kerukunan.
toleransi dan persatuan dalam kemajemukan umat beragama ini perlahan luntur. Selanjutnya adalah konsep rahmatan lil alamin. Sejatinya mempertimbangkan keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala sekaligus mempertimbangkan akan hubungan sesama manusia dan alam. Konsep rahmatan lil alamin ini harus diterapkan dengan seksama karena apabila pemahaman terhadap konsep rahmatan lil alamin ini salah, maka akan menghadirkan kesalahan persepsi. Dengan demikian, konsep rahmatan lil alamin ini harus benar. Yang benar adalah konsep yang menyebarkan kebaikan, rasa sayang, cinta, dan kedamaian bagi seluruh umat manusia, serta membantu memberikan solusi bagi segala persoalan yang terjadi di tengah masyarakat. Sikap diskriminatif ini sangat bertolak belakang loh dengan nilai rahmatan lil alamin yang menjunjung tinggi keadilan bagi sesama, dan tentunya sikap ini tidak selaras dengan Islam. Yang selanjutnya adalah peduli terhadap sesama. Peduli terhadap sesama ini merupakan salah satu bentuk lain ya dari bentuk kasih sayang, karena sikap ini selaras dengan ajaran Nabi Muhammad SAW yang selalu mengajarkan kasih sayang kepada sesamanya. Bahkan setiap dakwahnya beliau selalu menunjukkan rasa peduli terhadap umatnya. Selain peduli terhadap orang lain, kita juga patut membuang sampah pada tempatnya. Walaupun melalui hal sekecil hal membuang sampah, kita dapat menerapkan konsep rahmatan lil alamin. Membuang sampah pada tempatnya juga berarti menyayangi lingkungan atau hablum minal alam. Konsep rahmatan lil alamin harus diterapkan dengan seksama. Apabila pemahaman terhadap konsep rahmatan lil alamin ini salah dan menghadirkan kesalahan persepsi, maka dari itu konsep rahmatan lil alamin ini yang benar adalah konsep yang menyebarkan kebaikan, rasa sayang, cinta, dan kedamaian bagi seluruh umat manusia, serta membantu memberikan solusi bagi segala persoalan yang terjadi di tengah masyarakat kita. Konsep rahmatan lil alamin ini sejatinya mempertimbangkan keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala sekaligus mempertimbangkan hubungan juga kepada sesama manusia dan alam. Pemberian edukasi mengenai pemahaman rahmatan lil alamin yang benar harus ditanamkan agar dapat membuka pandangan masyarakat terhadap segala kesalahpahaman yang terjadi pada setiap konflik di Indonesia maupun di dunia manapun yang mengatasnamakan Islam. Selanjutnya saya akan mencoba menjelaskan materi tentang sumber ajaran agama Islam. Di kalangan ulama terdapat kesepakatan bahwa sumber ajaran Islam ini yang utama adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Untuk ketentuan ini sesuai dengan agama Islam, yaitu sendiri sebagai wahyu yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala yang penjabarannya dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Secara epistemologis, Al-Quran berasal dari bahasa Arab yang Al-Quran berarti bacaan. Sedangkan kalau menurut istilah, Al-Quran adalah sebagai kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril dengan menggunakan bahasa Arab sebagai hujjah atau bukti atas kerasulan Nabi Muhammad SAW dan sebagai pedoman hidup bagi manusia serta sebagai media dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membacanya. Al-Quran terdiri dari 30 juz dan 114 surat, yang dimana 89 surat Makkiyah, yang sisanya 25 ini dari Madinah, dan 6.236 ayat. Ayat-ayat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad berdiam di Mekah tersebut disebut ayat-ayat Makkiyah, dan ayat-ayat yang turun sesudah Nabi Muhammad pindah ke Madinah disebut ayat-ayat Madaniyah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hadis. Hadis secara terminologi al-hadis menurut
muhaddis atau ahli hadis, sinonimnya sama dengan as-sunnah. Keduanya diartikan sebagai segala sesuatu yang diambil dari Rasulullah SAW sebelum dan sesudahnya diangkat menjadi Rasul. Akan tetapi bila disebut kata hadis umumnya dipakai sebagai segala sesuatu yang diriwayatkan dari Rasulullah setelah kenabian, baik berupa sabda, perbuatan maupun takrir. Hadis setelah digunakan sebagai dasar dalam pengambilan hukum atau juga sebagai dasar orang Islam untuk membuktikan kebenaran yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan digunakan secara luas dalam studi keislaman untuk merujuk kepada suri toladannya Nabi Muhammad SAW atau sebagai sumber ajaran Islam yang kedua setelah Al-Quran. Adapun fungsi hadis itu adalah menetapkan dan memperkuat hukum-hukum yang telah ditentukan oleh Al-Quran atau memberikan perincian lebih lanjut dan penafsiran ayat-ayat Al-Quran yang masih mujmal atau global dalam artian secara umum, memberikan batasan terhadap hal-hal yang masih belum terbatas di dalam Al-Quran, memberikan penjelasan terhadap hal-hal yang masih rumit di dalam Al-Quran. Selanjutnya bisa sebagai menetapkan hukum dan aturan-aturan yang tidak dapat di dalam Al-Quran. Selanjutnya ada ijtihad. Ijtihad secara bahasa berarti mencurahkan segala kemampuan. Secara terminologis dalam ushul fikih, dalam mencurahkan segala kemampuan untuk mencapai sesuatu atau berbagai urusan. Secara luas, ijtihad ini berarti berusaha secara bersungguh-sungguh yang dilakukan seseorang mujtahid untuk memutuskan sesuatu ketentuan hukum yang syar'i, hukum Islam tentang kasus yang penyelesaiannya belum disebut di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Sedangkan ijtihad dilihat dari tujuannya itu untuk mendapatkan hukum yang belum ada aturannya dalam naskah apapun maupun undang-undang. Secara garis besar, ijtihad dibagi dalam dua bagian, yaitu ijtihad fardhi. Ijtihad fardhi ini setiap ijtihad yang dilakukan oleh perseorangan atau beberapa orang dalam suatu perkara, namun tidak ada indikasi bahwa semua mujtahid itu menyetujuinya. Selanjutnya ada ijtihad jami'. Ini adalah semua ijtihad dalam berbagai macam persoalan, dan ijtihad ini disetujui oleh semua mujtahid. Politik Islam. Pengertian dari politik Islam adalah strategi melaksanakan dakwah Islam yang tepat dan mengenai sasaran yang dituju. Politik Islam adalah pemerintahan yang berbasis pada Islam itu sendiri, sebagaimana yang pernah diperjuangkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW di negara Madinah. Kata politik pada umumnya diambil dari bahasa Yunani atau bahasa Latin, yaitu politicus atau politicus, yang berarti hubungan sosial yang melibatkan otoritas atau kekuasaan dan mengacu pada peraturan urusan publik dalam suatu unit politik dengan metode dan taktik yang digunakan untuk merumuskan dan menerapkan kebijakan. Politik Islam merupakan aktivitas politik sebagian umat Islam yang menjadikan Islam sebagai acuan, nilai, dan basis solidaritas berkelompok. Dengan kata lain bahwa dalam Islam politik itu sesuatu yang memang harus ada, namun tetap mempunyai aturan dalam pelaksanaannya. Karena politik Islam senantiasa memegang teguh nilai-nilai moral dan tetap mementingkan kepentingan umatnya daripada kepentingan pribadi, dan kekuasaannya hanyalah alat yang digunakan untuk kemaslahatan umat. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip politik Islam. Yang pertama ada prinsip amanat, prinsip yang mengandung setiap orang yang beriman agar menunaikan amanat yang menjadi tanggung jawab mereka, baik itu amanat dari Tuhan maupun amanat dari sesama manusia. Secara khusus hal ini tuh menyatakan kewajiban pada pejabat untuk menunaikan amanat yang telah diberikan kepada mereka yang telah ditunjuk, yaitu amanat politik. Selanjutnya prinsip keadilan.
Pada prinsip ini harus dijalankan dengan kejujuran ya, tentunya ketulusan dan integritas yang berlaku untuk semua makhluk. Selanjutnya ada prinsip musyawarah atau syura. Musyawarah ini merupakan sebuah media mencapai hasil mufakat atau pengambilan jalan tengah. Jadi musyawarah ini merupakan prinsip penting yang harus dilaksanakan dalam memecahkan semua masalah politik serta Islamiyah dalam suatu kelompok kebebasan, yaitu kebebasan bagi warga negara untuk memilih sesuatu yang lebih baik atau kebebasan berpikir yang lebih baik dan mana yang lebih buruk, sehingga proses berpikir ini dapat melakukan perbuatan yang baik sesuai dengan pemikirannya. Selanjutnya ada persamaan. Prinsip persamaan ini berarti bahwa setiap individu itu dalam bermasyarakat punya hak yang sama juga mempunyai persamaan mendapatkan kebebasan dalam berpendapat. Adapun tujuan dari sistem politik Islam ialah untuk membangunkan sebuah sistem pemerintah dan kenegaraan yang tegak di atas dasar untuk melaksanakan seluruh hukum syariat Islam. Tujuan utama dari politik Islam ialah untuk menegakkan sebuah negara Islam dan Darul Islam. Tentunya antara lain, yang pertama memelihara keimanan menurut prinsip-prinsip yang telah disepakati oleh ulama salaf daripada kalangan umat Islam. Yang kedua, melaksanakan proses pengadilan di kalangan rakyat dan menyelesaikan segala permasalahan di kalangan orang-orang yang berselisih. Yang ketiga, menjaga keamanan, tentunya menjaga keamanan daerah-daerah Islam agar manusia dapat hidup dalam keadaan yang aman dan damai. Selanjutnya, yang keempat, melaksanakan hukuman yang telah ditetapkan demi melindungi hak-hak manusia. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.